disciples transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya bagikan firman dengan judul besar, Bahagia Itu Pilihan. Ini adalah seri pengajaran kitab Filipi. Di ibadah kelima ini, saya akan bagikan bagaimana kita itu bisa meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ada beberapa kualitas yang perlu Anda pertimbangkan. Sebelum saya akan lanjut, berapa banyak di antara Anda ingin bahagia? Angkat tangan. Nah, banyak orang yang kepengen bahagia tapi menjadi frustasi karena dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Banyak orang mencari bahagia di tempat yang salah. Karena hari-hari ini mengherankan, ada orang yang sudah kaya, punya jabatan tinggi, punya segalanya, tapi kenapa mereka merasa tidak bahagia? Karena memang kebahagiaan itu seperti paradoks. Kebahagiaan itu tidak seperti yang kita pikirkan di dalam mendapatkannya. Karena prinsip pertama, kebahagiaan itu tidak dicari Bapak Ibu. Tapi kebahagiaan itu diciptakan. Bahagia itu adalah pilihan. Anda bisa menciptakan kebahagiaan dari pilihan-pilihan yang Anda putuskan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan yang menjadi penyebab mengapa Anda tidak bahagia. Karena Anda bahagia atau tidak tergantung dari pilihan saudara. Anda menjadi bahagia seperti yang Anda pilih. Sebaliknya kalau Anda menjadikan bahagia itu tujuan, maka Anda akan menjalani kehidupan yang egois karena dasar kita egois. Ketika bahagia itu dijadikan tujuan yang Anda kejar, maka kita kecenderungannya akan menuntut orang-orang di sekitar kita dan keadaan membahagiakan kita. Yang mana yang Anda temukan hanyalah ketidakpuasan, kekecewaan, dan akibatnya nggak bahagia. Karena nggak mungkin keadaan 100% seperti yang kita harapkan. Dan nggak mungkin orang-orang di sekitar kita bisa membahagiakan kita. Itulah sebabnya bahagia itu adalah pilihan. Katakan amin. Karena kebahagiaan itu nggak bisa dijadikan tujuan. Mengapa? Karena kebahagiaan itu adalah hasil atau akibat. Kalau Anda mau mengejar, kejarlah penyebab bukan akibat. Kebahagiaan itu hasil dari Anda berpikir benar, bertindak benar, dan hidup benar. Yakobus 1 ayat 25 berkata, kalau Anda meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Allah, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka engkau akan berbahagia di dalam perbuatannya. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan itu gak kebetulan. Kebahagiaan itu hasil dari pilihan-pilihan Anda bertindak benar. Katakan amin. Anda melakukan apa yang firman itu wahyukan dalam kehidupan saudara. Sebagai hasil Anda bahagia. Kebahagiaan yang dihasilkan dari kebiasaan yang Anda biasakan. Untuk berpikir benar, memilih hal yang benar, hidup benar, itu lebih permanen. Lebih bertahan lama. Tapi kebahagiaan yang didasarkan atas kejadian yang sesaat, itu lebih mudah hilang. Di ibadah-ibadah sebelumnya, saya berkata, kalau saudara itu kepengen ke Amerika dari sejak kecil sampai gede gak pernah keturutan. Lalu Anda nabung satu kali, keturutan Anda berlibur ke Amerika Serikat. Selama 2 minggu. Sepanjang Anda di Amerika, Anda akan merasa bahagia. Tapi begitu pulang ke Indonesia, apalagi Anda lihat berapa duit yang Anda habiskan, tiba-tiba rasa bahagia itu lenyap seketika. Karena kebahagiaan itu didasarkan atas kejadian sesaat. Anda melihat iklan film, begitu premier, waduh Anda udah kepengen begitu sampai di bioskop, waktu Anda pergi, Anda merasa bahagia karena Anda ingin menonton film yang Anda sudah tunggu-tunggu. Tapi rupa-rupanya, begitu Anda nonton, ternyata filmnya tidak sebagus yang Anda harapkan.
kebahagiaan langsung lenyap. Makanya kebahagiaan itu tidak didasarkan atas kejadian sesaat. Banyak orang berkata kebahagiaan itu adalah kebetulan. Tidak. Kebahagiaan itu adalah hasil dari Anda memiliki kualitas-kualitas tertentu di dalam kehidupan saudara. Lebih tepatnya adalah karakter. Matius 5, ucapan sabda bahagia dalam bahasa Inggris itu blessed are those, tapi dalam bahasa Indonesia itu lebih pas dengan bahasa aslinya. Kata blessed di situ, bahasa aslinya itu adalah berbahagia. Maka dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang bergantung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, suci hatinya, haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang menjadi pendamai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang karena kebenaran dia dianiaya. Itu adalah kualitas. Kalau Anda bikin sebuah kolom, bahagia dan tidak bahagia. Sebuah kolom gitu ya. Mana yang lebih berbahagia? Orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Saudara, penelitian membuktikan orang yang rendah hati itu lebih bahagia daripada orang sombong. Orang yang sombong di ibadah ketiga tadi, saya katakan, keangkuhan hanya menimbulkan konflik atau pertengkaran, kata kitab Amsal. Orang yang sombong, angku, gak mudah meminta maaf. Gak mudah mengakui kesalahan. Orang yang sombong itu berkata, aku selalu benar. Biasanya hidupnya banyak ketegangan dan banyak konflik. Orang kalau banyak konflik, gak bahagia hidupnya. Satu kali saya di GMS Cirebon, menunjukkan kepada full timer, sebuah gambar sepatu, kamu lihat ini warna apa? Warna putih, sama. Saya ngomong sama full timer itu, ada orang yang lihat ini warna hijau loh. Nggak mungkin Pastor Fuji. Fuji ini kan orang logika, itu cuma bohong-bohongan. Sampai gembala lokal dari GMS Cirebon dan istrinya masuk, saya tunjukin di depan full timer tersebut. Kamu lihat ini warna apa? Dua-duanya suami istri, lihat warna hijau. Lalu mereka berdebat. Apanya yang hijau? Orang putih kok. Yang pastornya berkata, dari mana putih? Ini loh hijau. Mereka 5 menit berdebat, saudara. Kenapa konflik gak berhenti? Karena kita angku. Orang yang angku, sombong gak bisa memahami sudut pandangnya orang. Faktanya, saya lihat itu putih loh, saudara. Tapi orang lain lihat bisa warnanya hijau. Sama-sama lihat fakta. Tapi kalau kita nggak belajar memahami sudut pandangnya orang, orang itu bisa punya view yang berbeda dengan kita. Konflik nggak bakal berhenti. Sebaliknya orang yang rendah hati, mau untuk memaafkan, mau mengakui kesalahan. Makanya firman Tuhan ngomong, hai yang stres, yang letih lesu, berbeban berat, pikulah yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu mendapat ketenangan. Dengan kata lain, kalau Anda belajar seperti Yesus menjadi rendah hati dan lemah lembut, hidupmu lebih tenang, katakan amin. Lebih bahagia mana? Orang yang suka mengeluh dengan orang yang bersyukur. Semua sosiolog, psikolog mengadakan riset ilmiah di banyak literatur membuktikan bahwa orang yang bersyukur lebih bahagia daripada orang yang tidak mengucap syukur. Di ibadah sebelum ini, saya bagikan, kurangi bersungut-sungut dan kurangi mempertengkarkan hal-hal kecil. Berbantah-bantahan, itu akan membuat hidupmu lebih bahagia dan menjadi lebih mudah bahagia. Halo, amin. Contoh ya, ada orang ngetek kartu tol, ternyata saldonya habis. Ditunggu 2 menit, gak jalan-jalan. Kita ngomel di belakang, marah-marah dan sebagainya.
belajar untuk tidak berbantah-bantah. Halo, amin. Coba ya, Anda liburan, karena Anda liburan, semua hotel, entah bintang apapun lah, bintang 5, semua kasur itu kan beda-beda. Ada yang terlalu empuk, ada yang keras. Bantal juga sama, betul nggak? Ada yang gembos, ada yang sedang, dan ada yang terlalu. Nah, namanya hotel, sekalipun bintang 5, bisa beda-beda. Kita sudah pergi ke hotel, mau liburan. Itu ya, ini adalah hotel terbaik, resumenya baik, bintangnya bintang 5 plus. Gitu ya. Ternyata bantalnya terlalu gemuk. Sehingga Anda bangun tidur, salah urat. Atau ada terlalu gembos. Kurangi bersungut-sungut, gak usah marah-marah. Gak usah ngomel-ngomel. Kenapa saudara? Akan mencuri kebahagiaanmu. Akhirnya sepanjang liburan gara-gara bantal gak ada sukacita. Kurangi membandingkan diri sama orang. Being content. Saudara, being content itu artinya mencukupkan diri. Anda itu bisa merasa puas dengan apa yang ada sekarang tanpa harus menunggu ada sesuatu terjadi dulu baru Anda bisa menikmatinya atau bahagia. Itu namanya being content. Dan Anda bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Hidupmu lebih bahagia. Itu yang saya namakan, ternyata rahasia bahagia itu bukan memperoleh lebih. Ya, hati-hati dengan jebakan kalau aku lebih kaya maka aku bahagia. Kalau aku bagi yang single, kalau aku punya jodoh aku akan bahagia. Yang sudah punya jodoh tapi gak punya anak, kalau aku punya anak maka aku bahagia. Ya, yang sudah punya pekerjaan, kalau aku bisa menghasilkan uang lebih banyak, aku akan bahagia. Saudara, kalau Anda lakukan itu, Anda akan menemukan diri Anda gak akan pernah bahagia. Karena Anda terjebak dalam maka dan kalau. Kebenarannya adalah Anda bisa bahagia di level manapun Anda berada saat ini. Katakan amin. Kalau hari ini Anda belum punya rumah, Anda bisa bahagia hari ini walaupun belum punya rumah. Jangan tunggu punya rumah dulu baru Anda merasa bahagia. Karena saya pernah ngalami. Di ibadah sebelumnya saya pernah diajak orang, itu 15 tahun yang lalu. Seorang ibu ingin panggil saya untuk baptis anaknya. Di dalam saya waktu datang rumahnya, ini rumah 5 tingkat. Di atasnya itu ada tempat ibadah. Ini ibu kaya raya. Begitu kami bawa pergi ke sebuah apartemen, melewati sebuah daerah yang rumahnya, belakangnya itu ada orang-orang pemiliknya itu punya kapal pribadi. Tiba-tiba di samping di mobil itu dia bisa lihat-lihat begini, lalu dia mengeluh, kapan ya bisa punya rumah segede ini. Loh, rumahnya sudah gede loh, tapi kapan ya. Lah saya waktu denger, lah aku ini orang paling malang sedunia. Yang udah kaya raya aja masih merasa, kapan ya bisa. Lah aku yang gak punya rumah. Aku hanyalah debu dan berarti aku ini orang yang paling malang di dalam hidup ini. No. Sekalipun saya belum punya rumah waktu itu, belum punya apa-apa. Saya bisa bahagia dimanapun saya berada kalau saya punya contentment. Itu namanya kualitas Bapak Ibu. Jadi bahagia itu gak kebetulan, tapi ketika Anda mengembangkan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan kita, seperti yang firman wahyukan, disitulah kunci Anda akan menjalani kehidupan yang puas dan bahagia. Katakan amin. Bukan mendapatkan lebih, kesenangan lebih, uang lebih, no, bukan di situ ternyata. Anda mencari ke tempat yang keliru. Nah, hari ini saya akan bagikan ada 4 kualitas yang perlu Anda pertimbangkan untuk Anda meningkatkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Saya akan lanjutkan karena ini ayatnya berjalan. Sekarang kita akan baca dari Filipi 2 ayat 19 sampai 30 saudara. Saya kasih backgroundnya dulu. Paulus menuliskan surat kepada Filipi ini ketika dia di penjara di Roma. Dia di penjara 2 tahun di situ, dia menderita di situ. Saudara, tapi justru disitulah dia menulis beberapa surat, salah satunya adalah surat kepada jemaat yang dia rintis di Filipi. Dia menulis 4 surat,
Jemaat Filipi, jemaat Kolose, Efesus, dan satu kepada salah satu muridnya yang bernama Filemon. Di dalam kitab Filipi pasal 1 sampai 4, menceritakan bagaimana ada banyak kata-kata, aku akan tetap bersukacita, aku akan bersukacita. Lalu dia memerintahkan jemaat untuk bersukacita senantiasa. Hendaklah sukacitaku menjadi penuh. Ada banyak kata-kata sukacita, sukacita, sukacita. Dengan kata lain, itu adalah resep untuk kita itu bisa bahagia di dalam segala keadaan. Bapak Ibu. Dan ia tuliskan itu bukan dalam keadaan dia baik-baik, tapi justru di dalam penjara. Nah, di ibadah ke-5 ini, di ayat 19 sampai 30, kita akan belajar dari dua orang yang disebut oleh Rasul Paulus. Satu orang bernama Timotius dan yang satunya bernama Epafroditus. Kualitas apa yang mereka miliki yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Coba kita baca ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Yang pertama, kalau Anda ingin meningkatkan kebahagiaan dalam hidup Anda perlu beralih atau mengganti fokusmu dari diri sendiri kepada orang lain. Paulus berkata, gak ada seorang pun yang kudapati seperti Timotius. Nah, ini powerful, saudara. Gak ada orang yang aku kenal yang seperti Timotius yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, kepentingan jemaat, kepentingan gereja. Sebab semuanya sibuk mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Tuhan atau Kristus Yesus. Saudara, kalau Anda ingin bahagia, belajarlah mengalihkan fokus dari diri sendiri. Itulah titik awal dari kebahagiaan. Banyak orang mencari bahagia itu dengan cara pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan keinginan, kepuasan atau kesenangan dirinya. Bapak Ibu, justru itu membuat Anda menjadi sulit bahagia. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda itu fokusnya ingin, sudah terlalu sering makan wagyu level yang paling grade paling atas. Anda makan empal sulit bahagia. Betul nggak? Anda makan steak di pinggir jalan, sulit bahagia. Karena Anda sudah terbiasa makan yang enak. Kalau Anda itu terbiasa fokusnya diri sendiri, minta dilayani, kepuasan, dihibur. Lama-lama Anda akan jadi orang yang sulit untuk bahagia. Bapak Ibu. Karena fokusmu kepada diri sendiri. Tapi sebaliknya justru kehidupan yang memuaskan itu ketika Anda mengalihkan fokus itu bukan ke diri sendiri, tapi kepada orang lain. Belajarlah untuk mengalihkan fokus bukan kepada diri sendiri. Makanya Paulus menjadikan Timotius itu sebagai contoh, saudara. Coba hari ini belajar untuk alihkan fokus. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Begitu Anda datang misalnya, contoh ya, dalam kehidupan ber-CG sederhana. Kalau Anda itu fokusnya kepada diri sendiri, Anda akan kecenderungannya adalah minta untuk dilayani, diperhatikan. Anda akan terlalu concern bagaimana orang memperlakukan dirimu. Kalau ada orang yang lupa ulang tahunmu, tidak diselamatin, Anda jadi baper. Begitu ya. Sometimes kadangkala Anda bisa berharap orang itu tahu bahwa Anda dalam pergumulan. Sehingga tanpa memberitahu. Jadi gak ada satupun yang mungkin menguatkan Anda ketika Anda dalam masalah. Lalu Anda jadi baper. Kok aku gak diperhatikan ya? Kok CG gak seperti yang diiklankan ya? Katanya gak ada kamu gak asik. Tapi hari ini aku kok merasa gak diperhatikan. Fokusmu ke diri sendiri. Ya, ini katanya CG tapi apa? Aku sakit gak dikunjungin, gak diteleponin, gak didoakan.
Anda datang CG kalau fokusmu diri sendiri, Anda akan tambah kering, tambah merasa tidak dikasihi. Tapi coba Anda ganti fokusmu, ganti Anda itu jadi lebih perhatian sama orang lain, bukan ke diri sendiri. Nanti lihat ya, Anda akan gak kurang kasih. Karena Anda jadi saluran. Halo, amin? Anda gak akan cari perhatian lagi, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diinginkan. Tapi waktu Anda mulai memperhatikan, waktu Anda datang, apa yang aku bisa lakukan ya untuk orang lain? Apa yang aku bisa tolong dari orang lain? Apa yang aku bisa bantu? Siapa yang aku bisa berkati? Siapa yang aku bisa layani? Kalau Anda ganti fokus Anda, ber-CG itu akan lebih memuaskan dan lebih bahagia. Tapi kalau fokusmu ke diri sendiri, Anda akan menemukan CG kurang memperhatikan, kurang memperlakukanmu dengan baik. Pernah loh ada orang sakit hati sama saya. Gara-gara apa saudara? Saya sadar lalu saya minta maaf. Gara-gara apa? Orang tuanya meninggal, saya nggak tahu sama sekali dan tidak ada satupun yang kasih saya tahu. Kalau ada jemaat orang tuanya meninggal sehingga saya nggak kasih bela sungkawa dan datang melayani. Saya baru tahu gara-gara saya ngobrol sama orang setelah penguburan selesai beberapa hari seminggu kemudian waktu ngobrol-ngobrol, ini papanya meninggal. Kaget, oh iya kok nggak ada yang kasih tahu. Saya langsung meet up, ajak ketemuan, saya minta maaf. Benar-benar saya sorry. Lalu dia ngaku, iya saya sudah sakit hati. Kadang benar-benar saya nggak menduga dan tidak tahu sama sekali. Nggak perlu bersumpah lah ya. Saya ajak makan, saya ketemu, saya personally minta maaf, sorry beribu sorry. Kalau saya tahu saya pasti hadir, saya yang akan pelayanan. Tapi ya begitu namanya hamba Tuhan, nggak tahu ya nggak tahu. Ada orang-orang yang begitu. Nggak ngasih tahu tapi minta diperhatikan. Berharap CG-nya itu tahu semua pergumulannya tanpa dikasih tahu. Tahu ya? Terus kalau kurang memperlakukan dia, kurang memperhatikan sedikit, ini CG. Aku nggak disayang, merasa nggak dikasihi. Akhirnya apa? Duduk sendiri, ambil tali. Bunuh diri. Mengasihani diri dan sebagainya. No. Ganti fokus. Akan membuat hidupmu lebih puas dan lebih bahagia. Fokus memperhatikan orang lain punya kepentingan. Bergereja juga sama, saudara. Memang setiap orang punya kebutuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, cari kepentingan Yesus Kristus, bukan hanya kebutuhan Anda. Saya tahu Tuhan itu gak marah. Yang sakit Anda butuh Tuhan, datanglah kepada Yesus. Dia gak akan menolakmu. Tapi iman kita gak boleh hanya sebatas datang untuk kebutuhan kita. Tapi kita harus datang sebagai murid. Kita harus cari tahu apa kehendak Tuhan dan kita bekerja fokus kepada yang namanya kepentingan Yesus Kristus. Paulus gak menemukan satupun yang sehati sepikir dengan Timotius. Karena semuanya sibuk memikirkan urusannya atau kepentingannya sendiri. Dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Kalau Anda ingin bahagia, ganti fokus dari diri sendiri kepada orang lain. Halo, amin. Yang kedua, ayat berapa sudah? Yang kedua, kita baca ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Katakan kesetiaannya teruji. Saya bacakan versi Alkitab yang terbuka. Seperti kamu tahu, Timotius telah membuktikan dirinya berharga. Ia melayani bersamaku demi kemajuan pemberitaan Injil seperti seorang anak kepada ayahnya. New King James berkata, but you know his proven character. That as a son
with his father, he served with me in the gospel. Jadi ternyata Timotius itu membuktikan dirinya itu setia. Membuktikan karakternya terbukti atau proven, teruji. Poin nomor 2, kalau Anda ingin meningkatkan kebahagiaan, jadilah orang yang dapat dipercayai orang lain. Saya ulangi, kalau Anda ingin bahagia di dalam hidup ini, jadilah, perjuangkan untuk menjadi orang yang bisa diandalkan atau dipercaya oleh orang lain. Kalau Anda itu hidup, menjalani hidup demikian rupa dan tidak ada satupun orang yang percaya kepadamu, Anda menjalani kehidupan yang menyedihkan. Semakin banyak orang bisa percaya kepadamu, Bapak Ibu, Anda akan bahagia. Karena Anda memiliki karakter yang teruji. Katakan amin. Itulah sebabnya, perjuangkan. Kalau Anda suami, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh keluargamu. Kalau Anda adalah anak, perjuangkan untuk Anda bisa dapat dipercaya oleh orang tuamu. Kalau Anda itu pekerja, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh rekan kerjamu, oleh orang-orang di atasmu, termasuk orang di bawahmu. Karena menjadi orang yang dapat dipercaya, itu mahal. Katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya? Yang pertama, saudara, hiduplah dalam integritas. Dengan kata lain, kata-kata dengan perbuatan itu konsisten. Usahakan kata-kata dengan perbuatan konsisten. Perjuangkan itu. Kalau orang itu melihat bahwa Anda di belakang dan di depan itu sama, kata-kata dengan perbuatan itu sama, Anda jadi orang yang bisa dipercaya. Amin, saudara. Ini itu hukum, saudara. Anda kalau pinjam uang di bank, pihak bank itu akan mereview dirimu, melihat rekam jejakmu. Apakah Anda ini pernah nggak bayar utang, pernah macet di sebuah bank, biasanya akan cek ke Bank Indonesia, apakah Anda itu pernah dapat note, apakah Anda itu di blacklist, gara-gara Anda pernah utang nggak bayar, pernah kredit macet. Kalau semuanya aman, dan mereka lihat rekening Anda adalah Anda seperti yang Anda katakan, maka pihak bank akan mencairkan uang untuk meluluskan, untuk mempercaya Anda untuk Anda bisa pinjam uang. Kepercayaan itu mahal, perjuangkan. Yang pertama, hiduplah dalam integritas. Saudara. Yang kedua, saudara. Coba kita buka dulu sebuah ayat, coba kita baca Amsal 25 ayat 19. Amsal 25 ayat 19. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan seperti gigi rapuh dan kaki yang goyah. Terjemahan yang lain, FAYH, menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Sama saja seperti mengunyah dengan gigi yang sakit atau mencoba lari dengan kaki yang patah. Menyakitkan. Mempercayai orang yang gak bisa dipercaya. Versi New Living Translation, putting confidence in unreliable person in times of trouble is like chewing a broken tooth or walking on a lame foot. Mempercayai orang yang gak unreliable, gak bisa diandalkan di waktu yang sulit, seperti mengunyah dengan gigi yang rusak. Atau seperti berjalan dengan kaki yang patah. Kalau Anda ingin punya kemampuan di dalam hidup ini, kemampuan yang Anda perlu miliki itu adalah Anda mampu dipercaya orang lain. Katakan amin. Amsal 28 ayat 20 mengatakan begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Versi TMV.
Orang jujur akan hidup bahagia. Siapa yang suka bohong? Dimulai kecil-kecil. Sudah sampai mana? Sudah sampai tol, padahal masih keringin rambut di rumah. Simple, kecil-kecil. Orang yang suka bohong gak akan bahagia hidupnya. Orang yang jujur akan hidup bahagia, tetapi orang yang hendak cepat kaya tidak akan lepas dari hukuman. Versi Good News Translation, honest people will lead a full happy life. Orang yang jujur itu punya hidup lebih bahagia daripada yang suka bohong. Kenapa? Karena orang yang jujur dipercaya sama orang. Kalau Anda itu suka bohong, kalau Anda bermuka dua, mana bisa orang percaya kepadamu? Dan semakin banyak orang gak percaya kepadamu, hidupmu menyedihkan. Anda ngomong, orang gak percaya. Anda lakukan sesuatu, kamu gak dipercaya. Itu membuat sengsara. Itu sebabnya perjuangkan untuk hidup dalam integritas. Perjuangkan untuk hidup jujur. Katakan amin. Yang kedua, selain Anda hidup dengan integritas, jangan berbohong, selalu tepati janji. Sederhana, saudara. Mazmur 15 ayat 4 dikatakan begini. Yang memandang hina orang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. New King James berkata, he who swears to his own hurt and does not change. Dia yang berjanji sekalipun menyakitkan, dia akan tetap lakukan, dia nggak akan pernah berubah. Dia akan tetap tepati janjinya. New Living Translation dikatakan begini. Ya, those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Orang yang keep atau menepati janjinya sekalipun itu menyakitkan. Dengan kata lain, orang yang selalu melakukan apa yang mereka janjikan tidak peduli berapapun harganya. Kalau Anda sudah janji, tepati. Anda akan jadi orang yang dipercaya sama orang. Katakan amin. Jangan sekedar janji, tapi gak ditepati. Kalau sudah kadung janji, sekalipun sulit dan menyakitkan, tepati, Bapak Ibu. Orang yang tidak dipercaya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tapi kalau Anda jadi pribadi yang jujur, selalu tepati janji, Anda hidup dalam integritas, kata-kata dan perbuatan sama, semakin banyak orang mempercayaimu, Anda akan berbahagia di dalamnya. Amin, saudara. Yang ketiga, coba kita baca ayat yang keberapa sekarang? Ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagaimana jalannya perkaraku, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, teman sekerja, teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Oke, sampai sini. Pribadi kedua selain Timotius adalah Epafroditus. Waktu di penjara, Paulus itu pengen mengirim dua orang ini kepada jemaat Filipi. Yang pertama Timotius, gak ada orang yang sehati sepikir seperti dia, yang lebih mementingkan kepentinganmu daripada diri sendiri. Yang lebih mementingkan kepentingan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kesetiaannya teruji, ia orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, Epafroditus, kukirim kepadamu. Karena dia itu adalah dikatakan teman sekerja, saudaraku, teman sekerja, lalu yang ketiga, teman seperjuangan. Dalam bahasa Inggrisnya itu my brother, fellow worker, yang ketiga adalah fellow soldier. Kalau Anda ingin bahagia dalam hidup, jadilah orang yang dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain.
Gampangnya begini loh, jangan jadi orang sulit. Jadilah orang yang bisa diajak kerjasama. Katakan amin. Paulus itu orang hebat, tapi dia nggak bekerja sebagai one man show. Dia bekerja di dalam tim. Epaphroditus itu dikatakan teman kerjaku, dia adalah saudaraku, termasuk teman seperjuangan, fellow soldier. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita ini nggak cukup bergereja itu hanya datang kebaktian saja. Kenapa kita perlu ikut komunitas kecil? Karena di dalam komunitas itu yang pertama, kita itu merasakan bahwa kita berada dalam sebuah keluarga. Paulus berkata, dia itu my brother. Gereja itu bukan gedung tapi family. Katakan amin. Tapi bukan hanya family, tapi rekan kerja. Kita ini adalah sesama pekerja di dalam rumah Tuhan. Di sini nggak ada bos, sekalipun ada kepemimpinan. Tapi kepemimpinan di sini adalah bukan pemilik. Tapi pemimpin itu adalah para pelayan yang diberikan otoritas untuk mengurus mengelola rumah Allah. Memimpin orang-orang kepada Kristus. Kita semua ini adalah sesama pelayan, katakan amin. Tapi juga kita ini Anda harus tahu, kita ini juga sesama soldier, fellow soldier. Kita ini adalah sesama prajurit. Berarti di dalam gereja itu ada sebuah peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah ingin memajukan kerajaan Allah dan di dalamnya ada peperangan rohani. Dan kita itu berjuang bersama-sama, kita berperang bersama-sama. Dan itu semua Anda bisa alami ketika Anda berada dalam sebuah komunitas kecil. Itulah sebabnya penting untuk Anda bisa jadi orang yang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Belajarlah bisa berkolaborasi. Yang kedua, belajarlah untuk bisa berkooperasi. Collaborate itu beda dengan cooperate. Berkolaborasi itu bekerja sama untuk tujuan bersama. Tapi kalau cooperate, Anda itu bekerja sama dengan orang lain supaya orang itu mencapai tujuannya. Makanya kalau Anda ditangkap polisi, Anda akan dituntut untuk bisa bekerja sama untuk tujuan polisi tersebut. Harus nurut. Nah, kita itu harus bisa dua-duanya. Katakan amin. Karena kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, khususnya orang yang berbeda dengan kita, maka sempitlah dunia kita. Kita semua ini beda-beda, ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang segi delapan. Ada orang itu kepribadiannya nggak usah yang 16 kepribadian itu. Yang 4 jenis kepribadian yang gampang aja lah. Ada orang dominan, ada orang stabil, ada orang cermat, ada orang apa? Dominan, stabil, cermat, intim. Saya terus terang, di dalam saya dengan Pastor Philip itu buka-bukaan. Saya ngomong sama Ko Philip, Pastor Philip, saya itu kalau ketemu sama pemimpin jenis begini itu saya alergi. Biasanya saya itu akan rada menjauh, gak mau deket-deket. Ko Philip ngajarin saya, kalau kamu mau dipakai lebih luas, kamu harus bisa bekerja sama dengan semua jenis orang termasuk orang yang kamu alergi. Saya kalau menemukan ada orang-orang sudah menunjukkan jenis kepemimpinan yang saya, waduh ini begini, aduh malaslah deket-deket. Bisa, saya yang harus berubah. Saya harus bisa bekerja sama dengan semua jenis orang. Karena apa? Enggak semua orang itu sama seperti kita. Dunia itu luas, orang itu berbagai macam. Kalau kita gak bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita, sempitlah duniamu. Tengok kanan kiri, sempitlah duniamu. Halo, amin. Nah, kalau kita ini gak bisa bekerja sama dengan orang lain, kita lebih cenderung menjadi orang sulit. Kita akan cenderung menjadi troublemaker.
Kita nggak bisa menjadi juru damai karena kita akan konflik dengan banyak orang. Makanya learn to work well with others. Belajar untuk bisa kerjasama dengan baik dengan semua orang. Kalau Anda bisa lakukan ini, itu akan menambahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau Anda bisa punya kualitas ini. Ayat berapa sekarang? 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itu sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya biar kamu melihat dia dan kamu dapat berbahagia atau bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Bagian dari Anda bisa belajar bekerja sama dengan orang lain adalah Anda harus bisa belajar untuk lebih perhatian kepada orang. Menunjukkan more thoughtfulness. Epaphroditus itu sakit dan mau dikirim sama Paulus kembali ke Filipi karena dia diutus untuk mengirimkan batuan dari jemaat Filipi menuju ke Roma waktu dia di penjara. Itu jaraknya seperti Jakarta-Bali tanpa kendaraan dengan medan yang berbahaya. Di tengah jalan dia nyaris mati karena sakit. Tapi dia khawatir gara-gara jemaat itu mengkhawatirkan kesehatannya, dia itu ikut gelisah, ikut resah. Berarti ini adalah tipe orang yang thoughtfulness. Dan coba kita lihat ayat 29. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, hormati orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, katakan nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Poin yang keempat, saudara, hiduplah untuk sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Bapak Ibu, seringkali itu kita menaruh sebuah komitmen atau dedikasi yang besar untuk sesuatu yang sia-sia atau yang tidak punya nilai kekal. Hiduplah untuk sesuatu yang Anda itu live for something worth to die for. Hiduplah untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Hiduplah untuk sesuatu yang punya nilai yang kekal. Di dalam konteksnya Epaphroditus itu jemaat biasa, seorang pengusaha di Filipi, jemaat gereja Filipi, yang pada waktu itu para penatua yang ada di situ memberikan sebuah tugas kepada jemaat, tugas yang berbahaya, yaitu membawa bantuan, keperluan-keperluan obat-obatan, bahkan bantuan keuangan untuk Paulus yang sedang dipenjara. Untuk merawat Paulus. Roma itu di sini, beda pulau dengan Filipi. Beda pulau. Itu seperti kayak jaraknya itu 800 mil atau 1200 km seperti kayak Jakarta ke Bali. Jakarta Denpasar. Zaman itu nggak ada kereta api cepat, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Jadi Epaphroditus itu harus berjalan kaki membawa bantuan itu menuju Roma. Perjalanan itu berbahaya karena ada perang. Yang kedua, ada perampok pembunuh. Dia bisa dirampok, dibunuh di tengah jalan. Puji Tuhan gak kerampokan, gak kena perang, tapi ternyata di tengah jalan dia nyaris mati karena dia sakit keras. Nah, kalau hari ini tugas yang sama diberikan kepada saudara, siapa yang berani ambil risiko ambil tugas itu? Dikatakan ia mempertaruhkan nyawa. Kata mempertaruhkan nyawa itu betul-betul dalam bahasa asli itu seperti gambling. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia taruh untuk sebuah tugas, yaitu melayani pekerjaan Kristus. Bapak Ibu,
Gereja kadangkala sudah nyaman. Gereja hanya mau hidup bagi Kristus ketika semuanya nyaman. Tapi berapa banyak orang yang mau ambil risiko untuk beritakan Injil? Berapa banyak orang yang mau ambil resiko bayar harga untuk memajukan Injil? Berapa banyak orang yang mau dikasih tugas yang dalam tanda kutip sampai di titik itu beresiko. Bapak Ibu, kalau kita itu belum bisa betul-betul hidup sampai kita itu memiliki sebuah tujuan yang atasnya kita itu rela ambil resiko. Hidup itu adalah Kristus. Saudara, kalau Anda belum memiliki tujuan yang Anda itu layak perjuangkan, Anda belum benar-benar hidup. Sayangnya kita itu naik ke tangga, sampai di atas baru sadar kita itu bersandar di tembok yang salah. Kita berupaya naik, ternyata temboknya salah. Kita ini banyak menginvestasikan waktu, tenaga, energi, dedikasi untuk sesuatu yang sia-sia dan gak ada nilai kekalnya. Bapak Ibu, saya mau katakan, hidup itu bukan hanya untuk menjadi kaya, lalu mati, lalu kekayaan gak dibawa. Bukan berarti Anda gak boleh loh, Anda sukses. Saya gak ngomong begitu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar ketimbang Anda itu menjadi kaya atau berhasil di muka bumi. Anda harus hidup untuk sesuatu yang lebih besar, yang punya nilai kekal. Maukah Anda hidup untuk sebuah visi yang punya nilai kekal? Maukah Anda memperjuangkan sesuatu yang membuat Anda ambil resiko dan Anda punya a cause worth to die for? Yang Anda perjuangkan, Tuhan aku mau hidup untuk ini. Untuk sesuatu yang bernilai kekal. Menyelesaikan amanat agung, penginjilan dunia. Sayangnya banyak orang Kristen tidak ke arah sana. Di ulang tahun GMS ke-19 ini, GMS Jakarta khususnya, saya mau katakan, kita gak mau jadi gereja yang paling besar, no. Kita gak mau jadi gereja yang paling megah, no. Simply tujuan hidup kita adalah, kita mau jadi gereja yang memuliakan Allah dengan cara apa? Menjadikan segala bangsa murid Yesus. Amanat agung. Ayo kita rintis lebih banyak gereja. Semakin banyak gereja, semakin banyak orang dimenangkan. Katakan amin. Ayo kita perjuangkan untuk memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan orang-orang. Dan maukah Anda pertaruhkan, ambil resiko untuk kepentingan Yesus Kristus. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Menumpuk kesenangan. Aku ini ingin pemenuhan kebutuhan. Ternyata rahasia bahagia adalah ketika Anda memiliki sebuah tujuan yang punya nilai kekal. Dan Anda perjuangkan itu memberikan kita makna di dalam hidup ini. Jangan tunggu nanti kita sudah umur tua, waktu sudah mendekati ajal, baru sadar ternyata semua sia-sia ya. Kalau kita gak bekerja buat Tuhan, gak kumpulkan harta sorgawi, semuanya sia-sia. Karena di dunia ini kita ini cuman sebentar. 70 tahun, 80 tahun, kalau kuat 90 tahun. Tapi di kekekalan nanti itulah kehidupan sesungguhnya. Ada upah. Selama kita masih hidup, kalau kita kerja bagi Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan di sorga. Katakan amin. Itulah rahasia kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Kenapa ada orang sukses tapi kok kosong? Ada orang berhasil tapi kok kosong? Karena dia hidup untuk sesuatu yang sia-sia. Yang pada akhirnya di ujungnya dia bisa tinggalkan di muka bumi. Tapi kalau Anda bekerja, di dalam pekerjaanmu, di dalam itu ada nilai kekal di dalamnya. Dan Anda hidup untuk itu. Itulah yang memberikan makna dalam hidup ini. Amin.